Roosevelt pernah berkata, tidak ada yang perlu ditakuti selain ketakutan itu sendiri. Dan begitulah caramu mengetahui bahwa dia belum pernah mendengar tentang organisasi SCP dan menghadapi beberapa mimpi buruk mengerikan yang mereka hadapi setiap hari. Dan hari ini kami mengambil tugas menakutkan untuk membandingkan dan memberi pangkat beberapa SCP paling menakutkan di luar sana untuk tontonan menyenangkan bagimu. Meskipun tentu saja ketakutan adalah konsep yang sangat subjektif, dengan lebih dari 300 video selama ini, kami pikir kami punya gagasan yang cukup bagus tentang SCP mana yang paling sulit ditahan saat malam. Jadi untuk memulai, dalam kata-kata pamungkas dari YouTuber lain yang benar-benar menakutkan. Nomor 15. SCP-087 adalah yang favorit dan mungkin salah satu SCP paling terkenal di luar sana berkat informasi rahasia tentangnya yang bocor di video game tertentu. Tapi paparan tidak mengurangi aura ketakutan yang kuat yang masih melekat di dasar tangga yang menyeramkan ini. Jika kamu menemukan dirimu berada di gedung administrasi kampus, kamu mungkin tiba-tiba mengalami rasa takut yang menjalar mengetahui bahwa salah satu pintu di sekitarmu dapat membawamu ke dalam mimpi buruk yang hidup. Apa yang menantimu adalah kegelapan yang menghanguskan dan penurunan yang tampaknya tak berujung ke dalam kehampaan di bawah, yaitu sampai tangisan dimulai. Tidak lama setelah itu, kamu akan berubah dari membenci kenyataan bahwa kamu sendirian di tempat yang mengerikan ini menjadi sangat berharap itu demikian. Ketika penghuni terkenal 087 wajah muncul untuk menyambutmu, kamu bahkan mungkin berharap kamu tidak pernah dilahirkan sama sekali. Tapi cukup tentang tempat menakutkan yang mungkin kamu temui, kengerian berikutnya ini datang langsung kepadamu. Jika kamu perlu melakukan perjalanan malam hari secara teratur untuk bisnis atau hiburan, maka SCP-1337 pasti akan menjadi mimpi terburukmu. Dia diceritakan dalam legenda urban di seluruh dunia. Penumpang hantu. Dia menggunakan banyak nama, tapi satu-satunya nama yang benar adalah Mary Talish. Setelah dibunuh dan dimutilasi dalam ritual okultisme, arwahnya akan menumpang di jalan-jalan Muncie, Indiana, dan menumpang kembali ke rumah orang tuanya sebelum menghilang tanpa jejak. Sedikit seram, tapi kebanyakan baik. Sampai seorang peneliti organisasi yang sadis memutuskan untuk mencoba menetralisirnya dengan membunuh orang tuanya. Sangat kontras dengan rencana peneliti. Ini mengubah Mary dari hantu menjadi iblis yang kejam. Sekarang mengambil bentuk mayatnya sendiri yang dimutilasi. Jika kamu melihatnya di pinggir jalan dan terus mengemudi, nasib burukmu terkunci. Dia akan muncul di kursi belakangmu, lubang matanya yang kosong terbakar amarah. Dan ketika orang menemukan mobilmu jatuh di pinggir jalan, kamu akan mati dan dimutilasi sama seperti dia. Tapi jika menurutmu perjalanan malam hari ini menakutkan, tunggu sampai kamu melakukan kunjungan lapangan. Ulangi setelah kami. Saya tidak mengenali mayat di dalam air. SCP-2316 adalah mata air anomali, yaitu danau besar yang diselimuti kabut, dan semakin dekat kamu, semakin kamu tidak akan dapat mengabaikan semua tubuh yang mengambang di air. Kamu tidak mengenali mayat-mayat di dalam air. Ataukah begitu? Bisakah kamu mengetahui apakah itu adalah sifat berbahaya kognitif SCP-2316 yang kuat? Atau apakah tubuh itu benar-benar teman sekelasmu dulu? Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan mendekat. Dan semakin dekat kamu, semakin yakin kamu. Ya, mereka benar-benar teman lamamu. Mengapa kamu meninggalkan mereka di sini? Sudah begitu lama, tidakkah kamu merasa bersalah karena meninggalkan mereka? Kamu semakin dekat, kamu berada dalam kabut sekarang. Semua wajah yang familiar itu, air mengalir di pergelangan kakimu, lutut, pinggang, bahu, leher. Kamu tersenyum. Kamu mengenali tubuh di dalam air. Mereka adalah temanmu, kamu bersama mereka sekarang. Tapi horor di sekitar danau yang gelap dan berkabut sudah bisa diduga. Selama malam yang ceria di teater? Tidak juga. Kamu telah divaksinasi setelah lebih dari setahun menjaga jarak sosial dengan hati-hati. Jadi, kamu memutuskan untuk memanjakan dirimu dengan hiburan, drama yang dibawakan oleh grup teater komunitas lokal, Tragedi Raja yang Digantung, atau SCP-701 seperti yang dikenal oleh organisasi SCP. Namun, malam berkelasmu dengan cepat berubah menjadi yang terburuk dan menjadi mimpi buruk mutlak ketika sosok aneh berkerudung muncul di atas panggung. Dari sana bukan hanya isi ceritanya yang akan semakin meresahkan, dari pembunuhan hingga hukuman gantung, tapi perilaku penonton akan semakin bejat. Itu akan meletus menjadi kekerasan dan kekacauan yang mengerikan karena orang-orang yang tampaknya normal menjadi gila-gilaan yang mematikan, didorong gila oleh permainan terkutuk itu. Setiap pertunjukan SCP-701 ditakdirkan untuk menjadi pembunuhan massal yang mengerikan. Mari kita beralih dari panggung ke horor yang lebih memilih untuk tidak menjadi pusat perhatian. Dia menunggu dalam kegelapan, berlari, bersembunyi, menangis. Jika kamu pernah melihat wajahnya, akan ada neraka yang harus dibayar. Itu benar. Itu pria pemalu yang terkenal, SCP-096. Dari tampilan hingga tindakannya, maniak pembunuh ini dibangun dari bahan bakar mimpi buruk. Dia sangat tinggi dengan anggota badan yang tidak proporsional, panjang, dan wajah kurus melar dengan mulut yang sangat besar. Dan jika kamu pernah melihat begitu banyak foto wajah itu, kamu akan tahu persis apa yang bisa dia lakukan dengan foto itu. SCP-096 akan langsung menuju padamu dengan kecepatan sangat tinggi. Tidak ada jurang atau menghalang atau lautan yang akan menghentikannya. Tidak ada senjata yang akan memperlambatnya. Dia akan menemukanmu
dan dia akan membunuhmu. Keluargamu bahkan tidak akan memiliki sisa-sisa untuk dikuburkan ketika dia selesai. Tapi kamu tidak perlu melihat wajah monster kami berikutnya agar dia membuatmu takut. Sejujurnya, dia bahkan tidak memilikinya. Hal yang pertama, tetap di tempat dan jangan buka pintu. Apa? Menurutmu kami hanya paranoid? Hanya diam dan mendengarkan? Bisakah kamu mendengarnya? Napas yang dalam dan sesak, goresan halus pada kayu. Meskipun kamu tidak dapat melihatnya, kamu tahu seperti apa bentuknya. Ini menunggu, mendengarkan. Giginya yang panjang dan kotor bakal meletuk dengan antisipasi. Apapun yang kamu lakukan, jangan buka pintunya. SCP-303 juga dikenal sebagai manusia pintu, adalah makhluk misterius dengan kemampuan untuk bermanifestasi di balik pintu atau menghalang pintu masuk lainnya, yang berlawanan dengan pengamat yang hidup, selalu menyebabkan perasaan ketakutan yang begitu kuat pada korbannya sehingga mereka merasa tidak mungkin untuk membuka pintu atau menghalang jalan masuk. Ketakutan ini begitu besar sehingga beberapa orang mati kelaparan daripada membuka pintu untuk mendapatkan makanan. Dia menakutkan, tapi kamu akan bersyukur bahwa 303 menjaga pintu tetap tertutup. Jika itu berarti kamu dapat menghindari, pergi ke lokasi yang menakutkan kami. Berikutnya, kami memiliki beberapa pertanyaan untukmu. Pertama, apakah kamu mengalami mimpi aneh akhir-akhir ini? Menarik. Kedua, apakah kamu ingat pergi ke tempat bernama Taman Cracklewood di masa mudamu? Itu adalah taman hiburan yang aneh, menakjubkan, dan sedikit meresahkan, penuh dengan pohon-pohon yang menyeringai, bernyanyi, dan korsel terindah yang pernah kamu lihat. Hanya dua pertanyaan lagi. Apakah kamu anak tunggal? Apakah kamu selalu menjadi anak tunggal? Jika kamu pernah mengunjungi SCP-2571 Taman Cracklewood, kamu mungkin mengalami kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini karena mimpi yang aneh ini mengundang pasangan bersaudara ke karnaval pohon-pohon tersenyum yang kacau. Tapi hanya satu dari dua bersaudara ini yang bisa pergi, dan yang lainnya hanya menjadi satu lagi yang tertawa terkikik. Pohon mimpi buruk bernyanyi. Tidurlah nyenyak, anak-anak. Tapi itu bukan entitas paling berbahaya yang datang kepada anak-anakmu. Apa yang ditonton anak-anakmu? Di era akses internet yang belum pernah terjadi sebelumnya, ini adalah pertanyaan yang lebih sulit untuk dijawab daripada sebelumnya. Tapi kamu sebaiknya berdoa mereka tidak menonton SCP-993 atau mereka akan berakhir sebagai mangsa entitas jahat yang dikenal sebagai badut Bobble. Dengan Bobble, ini bukan pertanyaan tentang apa yang akan dia lakukan kepada anak-anakmu, dan lebih banyak tentang apa yang akan dia buat agar anak-anakmu lakukan kepadamu, diri mereka sendiri, dan siapapun yang cukup sial untuk bertemu mereka di bawah pengaruhnya. Program pendidikannya akan mengajarkan anak-anakmu tentang hal-hal seperti pembunuhan, mutilasi diri, kanibalisme, melakukan ritual gelap, dan percayalah mereka akan sangat menerima ajarannya. Tinggalkan anak-anakmu dengan Bobble terputar di TV dan mereka akan menjadi monster kecil sebelum kamu menyadarinya. Tapi cukup tentang monster kecil. Bagaimana dengan yang benar-benar besar? SCP-1128 juga dikenal sebagai horor akuatik, adalah pemangsa bawah air besar dengan sifat infohasrat yang unik. Setelah binatang itu dideskripsikan kepadamu, kamu berada dalam matanya selamanya dan kamu tidak aman di dekat sumber air. Monster itu telah melap korbannya di lautan, danau, kolam, bak mandi, genangan air, dan dalam kasus satu korban yang sangat sial, segelas air yang diminumnya. Ini adalah pemangsa yang kejam dan menakutkan, dan begitu dia mendapatkanmu, kamu akan dimangsa habis-habisan dalam hitungan detik. Mereka mengatakan satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan menerima perawatan amnestik dan melupakan bahwa kamu pernah tahu tentang binatang itu. Tapi apakah itu benar-benar membuatmu merasa aman? Apakah ada yang membuatmu merasa aman sekarang? Lain kali saat kamu terlalu dekat dengan air, tapi setidaknya SCP-1128 akan melahapmu dengan cepat. Kengerian kami berikutnya suka meluangkan waktu. SCP-106 pria tua yang mampu berjalan menembus dinding, membakar daging dengan satu sentuhan, dan yang paling menakutkan menyeretmu ke dimensi penyiksaan pribadinya di mana dia memiliki kekuatan absolut. Di sana dia akan mengejek dan menyakitimu selama dia mau, sampai kamu tidak lebih dari sekam kering. Begitu dia memilih targetnya, hampir tidak ada yang bisa menghentikannya dalam mengejar mereka, kecuali kemungkinan menyebabkan lebih banyak penderitaan di tempat lain. Tapi sementara 106 membutuhkan waktu, orang sadis kita berikutnya membunuh seluruh keluarga besar sekaligus. Jika kamu berencana mengadakan pembaptisan, pernikahan, atau pemakaman dalam waktu dekat, kami harap kamu siap untuk merencanakan lebih banyak pemakaman. Apalagi jika sepupumu Johnny hadir, padahal organisasi akan lebih cenderung memanggilnya SCP-2852. Dia adalah penghancur pesta yang paling menakutkan, dan ketika dia bermanifestasi dalam acara keluargamu, tidak ada yang bisa dilakukan siapapun untuk menyelamatkanmu. Dia mengubah hari-hari suci ini menjadi pesta pora kekerasan dan teror, ritual misterius, pembunuhan, kanibalisme, mutilasi diri, dan banyak lagi. Bahkan jika kamu berhasil selamat dari salah satu peristiwa ini, kamu akan selamanya dihantui. Banyak yang meninggal lebih awal, semua menjalani kehidupan yang malang dan tidak bahagia. Banyak yang beralih ke kekerasan dan pembunuhan karena mereka tidak dapat mengatasi kengerian yang telah mereka lihat. Dan yang terburuk, kamu tidak pernah tahu kapan giliranmu. Lagi pula, sepupu Johnny adalah sepupu semua orang. Tapi ketika datang ke horor tubuh, Johnny tidak memegang lilin untuk entry kami berikutnya. Monster-monster
monster ini membuat orang mati berjalanmu terlihat sangat menyenangkan. SCP-610, daging yang benci adalah mimpi buruk Sarkis yang untungnya terbatas pada komunitas terpencil di Siberia. Tapi jika itu pernah keluar, maka mati sebelum perubahan itu terjadi akan menjadi penangguhan hukuman yang menyenangkan. Virus yang sangat menular ini mengubahmu menjadi monster. Kekejian berdaging dengan hanya satu hak prerogatif, menyebarkan infeksi lebih lanjut. Dan jika kamu cukup beruntung untuk menjadi penerima muatan patogen 610, kamu menjadi monster yang bahkan tidak bisa disebut bayangan kacau dari siapa kamu dulu. Daging itu abadi, itu ingin membawa kita semua ke dalam pelukan kebenciannya. Tapi ada satu kejadian horor tubuh yang lebih mengganggu dari 610. Kenapa? Karena sudah mendunia. Belajarlah untuk merangkul kegelapan teman-teman, takut akan cahaya. Kata-kata yang mengantarkan mimpi buruk SCP-001 yang tidak dapat dipahami saat hari kehancuran, skenario akhir dunia tingkat XK, di mana matahari sendiri menjadi anomali yang menakutkan. Paparan sinar matahari menyebabkan korbannya meleleh sementara masih hidup. Gumpalan daging manusia yang hidup ini kemudian akan menggumpal menjadi monster raksasa seperti amuba, bertekad untuk menyeret orang lain keluar ke dalam cahaya. Kebanyakan kengerian dalam daftar ini mengintai dalam kegelapan. Ada beberapa hal yang lebih tidak wajar daripada kejahatan tidak hanya hidup dalam terang, tapi juga menjadi terang itu sendiri. Meskipun horor sejati seringkali bersembunyi di tempat-tempat yang tidak terduga, seperti entry berikutnya dalam daftar kami. SCP-4666, manusia Yule, raja yang mengubah kegembiraan Natal menjadi ketakutan Natal dan membuat Krampus terlihat seperti santo Nick tua yang periang. Setiap tahun monster Yuletide ini memilih serangkaian korban baru yang dia intai selama musim Natal, bersiap untuk membuka pintu masuknya yang megah di jantung musim dingin. Dan ketika dia masuk, jika kamu beruntung, dia hanya akan meninggalkan mainan mengerikan yang terbuat dari daging korban sebelumnya. Jika kamu tidak beruntung, dia akan menyiksa dan kemudian membantai seluruh keluarga dengan cara yang terlalu mengerikan untuk dibayangkan sebelum menculik anak bungsu. Anak ini kemudian akan dipaksa menjadi budak di bengkel kacau manusia Yule, dan jika dia tidak memakannya ketika dia lapar, dia akan membuat teman-temannya mengubahnya menjadi mainan ketika mereka terlalu lemah atau terluka untuk bekerja sendiri. Itu tidak lebih jahat dari ini, tapi kita bisa memikirkan satu yang membuat kita lebih sedikit takut. SCP-2774 juga dikenal sebagai kungkang terbakar lambat. Kaget? Mungkin kamu belum pernah mendengar yang satu ini sebelumnya, dan kamu bertanya-tanya bagaimana bisa itu mengalahkan yang klasik seperti SCP-096 dan SCP-106. Lagi pula itu hanya gambar memetik dari seorang pria dengan kostum kungkang yang kadang-kadang muncul di media baik terekam maupun live. Tapi jika kamu kebetulan melihat gambar kecil yang aneh ini, semua yang kamu sayangi akan diambil darimu. Hal paling menakutkan dari banyak monster di daftar ini adalah cara mereka membunuhmu. Hal yang menakutkan tentang 2774 adalah bahwa itu tidak akan membunuhmu sama sekali. Kamu hanya akan berharap itu terjadi. Ketika infeksi memetika terjadi, kamu perlahan-lahan akan kehilangan semua fungsi kognitif. Kamu tidak bisa lagi bergerak atau bahkan berpikir sendiri. Tubuhmu menggunakan autopilot, gerak lambat untuk sebagian besar hari selama 150 detik setiap 24 jam. Selama periode itu, para korban akan sering memohon untuk dibebaskan dari kesengsaraan mereka. Kungkang terbakar lambat tidak berdarah, mengejutkan atau sadis. Itu lebih buruk. Ini akan menjebakmu di penjara pikiranmu sendiri, mengurangimu menjadi kurang dari bayi, tapi sepenuhnya sadar akan semua yang telah hilang. Wadah kecilmu yang tenggelam, di mana satu-satunya pelepasan adalah kematian. Dan sejujurnya, Fan SCP terungkap, kami tidak dapat memikirkan banyak hal yang lebih menakutkan dari itu. Sekarang tonton Waldo menemukanmu, SCP-4885, temukan dia dan SCP-2521 dan SCP terungkap, info hazard untuk SCP yang menakutkan.